Setelah 6 bulan punya dan pakai, akhirnya gue bikin juga video tentang Xbox Series S. Seperti biasa, gue yakin video-video gue termasuk video ini nggak bakal membantu kalian memutuskan beli atau enggak. Nggak bakal menambah informasi kalian tentang bagaimana performanya, ngomongin detail soal specs-nya, apalagi ngasih review mendalam tentang Xbox Series S ini. Karena di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Bulan Juli 2021, saat angka COVID lagi tinggi-tingginya dan WFH masih terus berlanjut, gue pun kepikiran untuk punya mesin gaming lagi. Sebagai bekas anak PC, gaming semakin menjadi kata yang asing karena supply graphic card telah dikuasai sepenuhnya oleh para miner dan entah kapan dunia PC gaming akan kembali normal. Konsol or PC? Kita bahas setelah yang satu ini. Mau nggak mau, PC Master Race pun harus turun kasta menjadi konsol peasants yang bermain dengan frame rate lock 30 fps dan resolusi 1080p. Oh wait, ini bukan tahun 2014-2015 ya? Oke, lanjut. Nah, untungnya konsol next gen sekarang secara kualitas dan experience paling nggak udah bisa bersaing lah dengan PC gaming. Jadi istilah konsol peasants emang udah nggak relevan lagi saat ini. Oke, gue butuh konsol. Pilihannya udah jelas di antara dua, Xbox atau PS. Xbox Series S atau X atau PS5. Sekilas sih kayaknya ini pilihan yang cukup sulit. Tapi kalau gue mah simple dan logis aja. Kalau disuruh milih, mana yang harus diambil antara barang yang dari launching sampai hari ini masih susah didapat dengan harga resmi, hingga kalau mau dapat harus sering-sering ikutan raffle dan diundi oleh toko-toko game dengan harga yang tetap jauh dari harga resmi, atau barang yang ready di marketplace, stoknya banyak, harga jauh lebih murah hampir setengahnya. Kayaknya sih bukan pilihan yang sulit-sulit banget ya. Jadi gue bisa bilang, sorry nih PS5, kalau mau dapetin barangnya aja sampai kayak orang susah ikut undian dulu. Maaf deh, nggak dulu. Dan semudah itu, gue pun memilih Xbox Series S. Dan selama 6 bulan pakai, boleh dibilang perasaan gue ke Xbox Series S ini naik turun udah kayak market crypto aja. Mulai dari, oke juga nih, pas pertama kali experience fitur-fiturnya dan grafiknya. Lalu eskalasi lagi menjadi, ini konsol terbaik saat ini. Titik. Saat lihat library gamenya di Game Pass. Lalu turun lagi jadi, aduh ribet banget sih nih. Gak enaknya punya konsol gak resmi kayak gini nih. Saat mau beli game di Microsoft Store. Dan akhirnya tiba pada kesimpulan-kesimpulan filosofis. Ya sesuatu itu emang gak ada yang sempurna kok. Dan feeling yang terakhir ini yang akan kita coba gali lebih detail lagi nanti. Sekarang gue ceritain dulu kenapa Xbox Series S ini menurut gue adalah the best console yang bisa kalian punya saat ini. Well, kapan lagi kalian bisa punya konsol next gen dengan desain paling estetik yang pernah gue lihat di sebuah konsol, controller dengan handle paling ergonomis, dan harganya di bawah 5 juta rupiah. Lebih tepatnya 4,7 sampai 4,8 juta rupiah. Ini steal deal banget sih menurut gue. Kekurangan sih pasti ada, tapi menurut gue masih bisa ditolerir lah. Contoh yang paling utama deh. Well, ini sebenarnya bukan kekurangan sih. Lebih ke info aja. Buat yang belum tahu bahwa Xbox Series S ini adalah digital version. Artinya apa? Ya semua gamenya cuma bisa di-download secara digital aja. Tapi kalau di rumah kalian udah tersedia internet kabel atau apapun lah yang siap 24 jam buat download, nggak pakai kuota-kuotaan, harusnya aman sih. Kecuali kalian termasuk orang yang masih menganggap bahwa punya game fisik itu penting buat pajangan dan dipamerin biar berasa gamer banget. Berarti Xbox Series S ini nggak cocok buat kalian. Mending langsung aja ke Xbox Series X. Oke, lanjut ke kekurangan lainnya adalah tahun 2022 dan Xbox masih ngasih controller yang harus pakai baterai. Come on. Ini beneran konsol next gen. Solusinya gimana? Beli rechargeable battery, kalau habis tinggal cas lagi lewat USB. Beres. Kekurangan lainnya, storage-nya yang cuma 500 GB. Ini termasuk gede sih untuk standar game 10 tahun lalu. Dengan game-game sekarang yang rata-rata di atas 50 GB, gue jamin SSD Xbox kalian akan penuh dengan hitungan hari. Again, tetap ada solusinya. Untungnya kalian bisa connect SSD atau hard drive eksternal untuk menambah kapasitas penyimpanan Xbox Series S kalian. Problem solved. Tapi kalau Xbox Series S atau X secara spesifikasi dan hardware belum bisa meyakinkan kalian, gue yakin hal yang satu ini akan membuat iman kalian goyang. Sebuah alasan utama kenapa akhirnya banyak gamer yang pindah atau setidaknya kembali melirik Xbox sebagai konsol pilihan mereka.
Apalagi kalau bukan Xbox Game Pass. Sedikit konteks saja buat yang belum familiar, Xbox Game Pass adalah layanan berbayar dari Xbox di mana kalian bebas mendownload ratusan game yang ada di dalam library. Hanya dengan sekitar Rp150.000 per bulan, kalian bebas download dan mainin game tersebut. Dan game-gamenya juga bukan game abal-abal dan kagak jelas, tapi benar-benar game AAA. Bahkan kalau game eksklusif, kalian bisa mainin game tersebut di hari pertama rilis. Dan game-game day one rilisnya ini kedepannya akan lebih banyak karena Microsoft baru aja mengakuisisi Blizzard dan Activision. Dan di sini kenapa Xbox Series S plus Xbox Game Pass jadi combo maut yang paling valuable banget. Menurut gue, Microsoft sukses menjalankan strategi tarik dan ikat untuk meraih konsumen. Tarik konsumen dengan konsol yang harganya menarik, value for money dengan specs yang dalam tanda kutip cukup. Lalu ikat konsumen dengan layanan langganan berbayar dengan library penuh dengan konten-konten game keren. Dan faktor yang make or break ini memang ada di strategi ikatnya. Dalam konteks ini, library game memang harus banyak dan memang keren-keren. Nggak kayak PS Plus. Lalu gamenya diperbarui terus. Lalu ada perks-perks lain selain game seperti deals dan discount. Semua ada di Xbox Game Pass. Dan konsumen pun berhasil dalam tanda kutip diikat dengan happy di dalam sistem dan layanan ini. Oh, kalian ngerasa ratusan game di library Game Pass masih kurang karena nggak ada game yang kalian mau? Kalian bisa cari game yang kalian mau di Microsoft Store, sedikit pakai cara dalam tanda kutip curang, dengan beli game di region Argentina, Turki, atau India, dan kalian pun bisa dapetin game-game dengan harga murah. Apa itu Steam Sale yang cuma ada setiap 3 bulan sekali? Intinya kalau kalian kayak gue, punya budget bulanan buat game sekitar 150 hingga 300 ribu rupiah, di rumah ada internet yang siap download 24 jam, gak picky soal games, cuma pengen main game-game bagus, gak mau ribet-ribet, tinggal lihat di library Game Pass, kalau ketemu tinggal download lalu main. Beres. Kalau kalian kayak gue yakin kalian pasti happy dengan Xbox Series S dan Game Pass. Dan kalau kalian juga kayak gue yang merupakan bapak dengan 1 atau 2 anak, umur mulai mendekati paruh baya, punya pekerjaan kantor plus pekerjaan lain sehingga waktu untuk main game menjadi sedikit, kemungkinan Xbox Series S dan Game Pass akan membuat kalian merasakan fenomena psikologis yang disebut sebagai the paradox of choice. Gue akan ceritain dulu apa yang gue rasain, setelah itu baru kita bahas lebih lanjut tentang topik ini. Awal kenal Xbox plus Game Pass, gue ngerasanya kayak nemu harta karun. Dan gue memang sengaja langganan Xbox Game Pass yang paling mahal, yaitu Game Pass Ultimate. Dengan harga sekitar Rp215.000 per bulan, udah termasuk Xbox Live Gold dan EA Play. Tujuannya apa? Ya biar gak perlu ribet-ribet lagi, semua akses ke library game kebuka, dan gue jadi punya lebih banyak pilihan game yang bisa gue download dan mainin. Buat old school gamer kayak gue, dimana dulu buat beli satu game aja perjuangan ngumpulin duitnya tuh berat banget. Sekarang kayak nemu harta karun, dimana ratusan game-game bagus siap buat di-download dan dimainin kapan aja. Enak banget kan? Well, awalnya iya. Tapi tahu nggak apa yang kejadian di gue? Setiap hari, setelah semua kerjaan gue selesai, dan gue punya free time sekitar 1-2 jam buat main game, gue cuma mainin satu game secara berulang-ulang setiap hari, yaitu FIFA 22. Ya sesekali Assassin's Creed Odyssey lah, yang gue beli pada saat diskon, bukan dari library Game Pass. Dari ratusan game yang bisa gue pilih, download, dan mainin, setiap hari, di waktu gue yang terbatas, gue hanya mainin game-game yang bikin gue nyaman dan benar-benar excited. Sesekali gue merasa dalam tanda kutip menyia-nyiakan game yang gue punya di library Game Pass. Dalam hati pun gue ngomong, weh, lo tuh punya ratusan game yang bisa lo mainin, masa cuma mainin FIFA doang? Rugilah udah langganan mahal-mahal. Lalu gue pun masuk ke library Game Pass, dihadapkan dengan ratusan game yang hampir semuanya bagus, yang logikanya lebih banyak pilihannya, harusnya lebih mudah kan? Tinggal pilih, download, main, have fun, selesai, ya kan? Well, yang gue alamin ternyata tidak semudah itu. Di antara tampilan library game tersebut, pikiran gue selalu lompat-lompat antara pilihan yang satu dengan yang lain. Wah, ini game bagus nih kayaknya nih. Wih, ini dulu gue mau sempet beli nih, sekarang gratis di Game Pass, mantap. Gue udah pernah namatin game ini nih, seru kali ya mainin lagi. Bahkan hingga gue dalam tanda kutip berhasil memutuskan
dan download beberapa game sekaligus, akhirnya gue nggak pernah mainin secara lama, dan akhirnya seperti yang bisa gue prediksi sendiri, balik lagi ke FIFA 22. Well, pengalaman kita bisa beda karena situasi kita udah pasti berbeda juga. Tapi ini yang gue rasain sekitar beberapa bulan terakhir ini. Dan ini menarik minat gue untuk mempelajarinya lebih lanjut tentang fenomena psikologi ini. Sebuah pertanyaan, kenapa ketika dihadapkan pada banyak pilihan, kita jadi lebih sulit memilih. Dan ini bukan cuma berlaku buat Xbox Game Pass saja tentu. Netflix, Spotify, ya basically semua sistem layanan langganan. Sampai all you can eat. Banyaknya pilihan diikuti dengan membesarnya kebimbangan. Fenomena ini oleh Barry Schwartz, seorang psikolog dari Amerika yang disebut sebagai the paradox of choice. Semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin lama proses kita dalam memilih, semakin tinggi juga ekspektasi kita terhadap pilihan tersebut. Dan outputnya biasanya dua. Akhirnya kita tidak memilih apa-apa karena terlalu lelah dalam proses memilih dan kita tidak bisa memutuskan. Atau jika akhirnya kita berhasil memilih namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya kita lebih stres karena merasa bersalah karena telah salah memilih dari begitu banyak pilihan yang ada. Aneh ya? Padahal katanya makin banyaknya pilihan, makin bebas pula dalam memilih apa yang tepat untuk kita. Pilihan sama dengan kebebasan, kebebasan sama dengan kebahagiaan. Mau bikin orang bahagia? Kasih mereka kebebasan sebesar-besarnya. Caranya, kasih pilihan sebanyak-banyaknya. Simple kan? Sayangnya, otak dan pemikiran kita tidak bekerja sesederhana itu. Pada saat dihadapkan dengan banyak pilihan, secara psikologis setidaknya ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, apa yang disebut sebagai analysis paralysis atau kelumpuhan dalam menganalisis. Memutuskan pilihan selalu didahului dengan proses analisis. Mana di antara pilihan-pilihan tersebut yang merupakan pilihan terbaik? Memilih antara dua opsi prosesnya mudah, singkat, dan cepat. Tinggal analisis opsi pertama, lalu lanjut opsi kedua. Pilih, selesai. Saat dihadapkan dengan puluhan bahkan ratusan opsi, proses analisis kita menjadi lumpuh dan kemungkinan besar akhirnya kita tidak memilih apa-apa. Ini yang gue rasakan saat masuk ke library Game Pass tadi. Loh, kenapa akhirnya jadi nggak milih apa-apa? Bukannya pilih aja apa yang ada? Well, pemikiran kita tidak sesimpel itu. Pada saat proses memilih, secara psikologis, goal kita adalah menentukan pilihan yang tepat. Dan jangan sampai salah. Saat dihadapkan dengan banyak pilihan dan kemampuan analisis kita lumpuh, kita lebih baik nggak milih apa-apa dibanding memilih pilihan yang salah lalu nyesel. Itu yang pertama, analysis paralysis. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai buyer's remorse. Ini adalah kondisi psikologis berupa penyesalan pada saat pilihan yang telah kita pilih ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita merasa bersalah karena telah mengambil opsi yang salah. Dan semakin banyak pilihan yang kita punya, kita akan semakin bersalah karena kita merasa harusnya kita bisa milih yang lebih baik dari ini. Dan karena banyaknya pilihan, effort yang kita berikan untuk milih juga lebih besar. Ekspektasi kita tentang pilihan yang benar pun jadi lebih tinggi. Dan kita semua tahu, ekspektasi yang tinggi biasanya berujung pada kekecewaan yang tinggi pula. Makanya katanya kunci kebahagiaan adalah menetapkan ekspektasi serendah-rendahnya. Kalaupun gagal, kita nggak kecewa-kecewa amat. Kalau ternyata berhasil, malah bisa jadi kejutan yang menyenangkan. Tapi kalau kita balik lagi ke Xbox Series S dan Game Pass, ya itulah perasaan yang gue alami beberapa bulan terakhir. Kalian mungkin relate juga dengan kondisi ini, mungkin juga enggak. Again, kondisi kita pasti beda-beda. Apakah Xbox Series S dan Game Pass ini jadi nggak recommended? Oh, tentu saja tetap recommended. Dan menurut gue, masih menjadi subscription terbaik versi gue saat ini. Gue pun tetap masih langganan sampai sekarang dan akan terus entah sampai kapan. Yang pasti mau di-download atau enggak, mau dimainin atau enggak, toh gue tetap punya kenyamanan untuk download game kapanpun gue mau. Dan sebenarnya kenyamanan itu yang kita bayar dari sistem subscription seperti ini. Nah, segitu ya video kali ini. Sedikit agak panjang memang, tapi mudah-mudahan bisa ngasih insight baru ke kalian semua. Kalau kalian sendiri gimana? Buat yang udah punya Xbox Series dan Game Pass, coba ceritain juga dong pengalaman kalian. Setuju nggak kalau gue bilang, this is the best gaming subscription ever? Pasti setuju dong, atau enggak? Tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.